Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat datang di channel Kambing Matoh. Kali ini Kambing Matoh akan memperlihatkan suasana di kandang kami ya teman-teman. Nah, tema yang akan kita bahas adalah mengenai pakan dari ampas tahu. Berhubung di sini banyak sekali ampas tahu karena juga punya pabrik tahu sendiri, jadi ampas tahu sangat melimpah di sini. Namun ada juga kambing yang kurang suka dengan ampas tahu. Tapi kambing saya ini wah dijamin lahap ini makan ampas tahunya. Langsung kita coba pakai ampas tahu. Langsung kita berikan ini ampas tahu yang sisa tadi teman-teman, yang sudah agak diperas. Kita coba kasihkan. Wah, langsung dilahap, selera makan menjadi tinggi. Luar biasa teman-teman. Wah, sampai dikelamuti sampai habis. Mantap. Oke, kita coba lagi ini ampasnya. Ini padahal tadi sudah dikasih makan teman-teman, tapi meskipun kenyang tetap dilahap. Wah, kita coba lagi. Mantap. Wah, lahap sekali meskipun dia kenyang tapi tetap nafsu makan karena kesukaannya ampas tahu. Tapi tidak semua itu teman-teman. Tapi ada juga kok kambing teman-teman yang kurang suka dengan ampas tahu. Faktornya yang pertama itu pasti belum pernah dilatih dengan ampas tahu, karena dia tidak kulina. Biasanya makan rambanan langsung dikasih full ampas tahu, itu biasanya kurang doyan teman-teman. Terus gimana cara kita agar kambingnya itu doyan? Ya dengan cara sedikit-sedikit kita latih. Jangan langsung diberikan secara full ampas tahu. Kambing pasti dia akan lama adaptasinya. Dia akan stres, kelaparan, dia tidak doyan dengan ampas tahu, dia akan minta rambanan gitu teman-teman. Tapi kebanyakan langsung doyan kalau ampas tahu. Untuk bahayanya gimana? Pasti semua itu ada min plusnya. Ampas tahu pun juga begitu. Ampas tahu ada minusnya. Untuk minusnya ampas tahu akan kita sampaikan di video selanjutnya saja ya teman-teman. Nanti tidak mencukupi untuk kita bahas. Kali ini kita membahas manfaat ampas tahu saja. Untuk manfaat ampas tahu sebenarnya sangat banyak sekali. Di samping menaikkan nafsu makan seperti ini, kandungan di dalam ampas tahu ini nutrisinya cukup tinggi teman-teman. Karena ampas tahu ini terbuat dari kedelai murni. Kedelai digiling sampai halus. Santan dari gilingan tersebut dijadikan tahu, dan ampasnya biasanya untuk pakan ternak. Ada juga yang dijual di pasar, itu pun juga untuk pakan ternak. Itu teman-teman. Jadi nutrisinya ya masih cukup bagus untuk pakan hewan. Untuk pakan ternak ini sangat bagus, mengingat dengan nutrisi kacang kedelai terutama ini tingkat protein ini sangat tinggi, protein nabatinya. Wah, ini lihat, ini juga tetap kita kasih rambanan. Sejatinya itu untuk kambing, terutama kambing Jawa itu dia kan makanan pokoknya atau makanan intinya itu
berada di Rambanan. Yang lain itu hanya sebagai pelengkap saja atau silangan untuk makanan pendamping dari Rambanan. Kalau kita semisal tidak bisa mencari Rambanan di tengah kesibukan kita bisa menggunakan ampas tahu atau pakan alternatif yang lain. Tapi dengan catatan harus kita ukur ini bagus atau tidak untuk kambing saya, untuk kambing teman-teman ini bagus atau tidak, kambingnya suka atau tidak. Toh kambingnya kalau suka tapi nutrisinya tidak terpenuhi, nanti juga nganggur, nanti juga sia-sia, untuk pemberian, makanya tidak bisa terserap oleh pencernaan kambing. Itu jadi penting kita mengukur seberapa nutrisi yang kita berikan pada pakan kambing, tidak hanya kita beli saja. Contoh saja tadi ampas tahu juga kita perlu mengukurnya. Ampas tahu sehari kita berikan berapa porsi, satu kambing kita berikan berapa on atau berapa kilo, itu harus kita takar sesuai yang dibutuhkan kambing. Tidak bisa kita seenak-enaknya langsung memberikan saja, mentang-mentang kambingnya suka dengan ampas tahu, terusan kita seharian full kita kasih ampas tahu. Itu sebenarnya kurang bagus untuk hewan ternak kita. Nanti yang terjadi adalah banyak yang akan terjadi kalau tidak sesuai ukuran, tidak sesuai takaran. Kalau peternak seperti saya, seperti teman-teman yang ada di desa, itu kurang begitu digunakan untuk takaran tersebut, karena kita menggunakan feeling, karena peternak sudah menyatu dengan hewan ternaknya. Maka dari itu feelingnya harus sangat kuat. Kambing ini lapar tandanya gimana, terusan kambing ini perlu serat, terus tingkahnya dia bagaimana, itu bisa kita baca dari pola tuh, dari tingkah hewan tersebut. Dia memerlukan serat, biasanya suka lemes dan lain-lain. Kita harus pandai-pandai membaca kondisi kambing kita. Gitu teman-teman. Di sini saya memberikan ampas tahu juga seperti itu. Saya berikan dosis. Kalau saya memberikan ampas tahu di siang hari untuk pengganti comboran, kalau saya tidak punya dedak atau bekatul, saya kasih ampas tahu. Lihat, tadi makan ampas tahu saja doyan. Sekarang apalagi dia makan hijau-hijauan, makan Rambanan. Ini malah makanan kesukaannya dia ini, Rambanan. Makanan pokok kalau ibarat kita manusia ini adalah nasinya. Terus ampas tahu tadi sebagai roti, sebagai pizza. Wah, mantap teman-teman. Kalau nutrisi kita penuhi, sama hanya dengan kita. Kalau kita dikasih makan nasi terus gak ada lauknya kan juga gak enak teman-teman, bisa lemes nanti kita. Oh gini mas, wah luar biasa teman-teman. Ini yang lain ini saya umbar ya teman-teman. Yang lain saya umbar karena ada yang baru saja melahirkan, baru usia 2 hari. Kalau nanti saya gabung di sini, pasti akan ketendang yang lain. Anaknya nanti pasti akan diinjak-injak dengan kambing yang lain. Nah, dari itu saya pisah. Oke teman-teman, semoga ini bisa difahami ya teman-teman. Wah lihat, ini kalau tidak saya kasih ini aqua, ini bisa habis dimakan sama kambingnya teman-teman. Ini saya tutup dengan botol aqua bekas biar tidak digigit sama, biar dikemas sama ini kambing. Biasanya kambing kalau kurang serat dia itu suka menggerogoti kandang sampai habis digerogoti sama kambing. Itu kalau kambing kurang serat. Nah dari itu kita harus pandai-pandai membaca situasi hewan ternak kita. Oke teman-teman, cukup segitu saja bincang-bincang kita pada pertemuan di video ini.
Semoga ternaknya semakin maju, sehat semuanya, dan rezeki yang barokah. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.